Mari pejamkan mata Bapak Ibu, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Hari ini kita ada karena Tuhan. Dan katakan sama Tuhan siang hari ini, terima kasih Tuhan, Kau baik buat aku. Buat aku. Untuk saya. Untuk saya Tuhan. Roh Kudus kasih Tuhan, biar ada siang hari ini di tempat ini. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami. Tidak ada hal lain yang kami rindukan selain berada di hadirat Tuhan. Siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Sentuh setiap hati. Jamah setiap hati. Di musim apapun kehidupan kami hari ini, kami tahu Engkau ada. Kami tahu Engkau yang membawa kami. Biar di tahun 5786 Payfaf ini, hati kami terhubung dengan hati Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Roh Kudus berbicara pada setiap kami siang hari ini. Lewat perantaraan mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Kerja dengan bebas siang hari ini. Depan, belakang, kiri, kanan, di atas Tuhan. Bahkan yang ikut live streaming. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Pulang dari tempat ini kami terima kekuatan yang baru. Harapan yang semakin pasti sama Tuhan. Dan kami terima jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Sepanjang hayat kami. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam satu nama kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani siang hari ini. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh tanya kiri kanan saudara apa kabar? Berapa banyak saudara yang bersyukur kita masih ada sampai dengan siang hari ini? Lambaikan tangan saudara. Sama-sama katakan aku bersyukur Tuhan. Minggu lalu saudara kita dibawa Bapak Gembala kita mendapatkan beberapa pengertian. Apa itu tahun Payfaf. Esther, bagaimana Hadasa menjadi Esther. Dan ada berbicara juga tentang Hepzibah. Dan hari ini kita akan melihat perjalanan transformasi. Firman Tuhan hari ini berjudul From Hadasa to Hepzibah. Sama-sama katakan from Hadasa to Hepzibah. Saudara terus berdoa, mendoakan perjalanan rohani tahun depan. Bapak Gembala kita bersama dengan rombongan yang akan ikut. Perjalanannya namanya Hepzibah Prophetic Journey kalau tidak salah. Dukung dalam doa dan pasti ada sesuatu yang Tuhan singkapkan lewat Bapak Gembala kita di tempat ini dan mengalir untuk kita semua. Yang percaya katakan amin saudara. Apa yang dikatakan bahwa 5786 Payfaf, katakan kiri kanannya Payfaf. Bersiap untuk sesuatu yang dahsyat dan dalam. Saudara, hari-hari ini ada satu hal yang Tuhan selalu singkapkan. Satu kata yaitu kedalaman. Makin ke sini Tuhan mau kita semakin dalam, semakin tajam, tidak biasa-biasa lagi. Tapi menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa dimanapun saudara berada. Di musim seperti ini, Dia mau kita betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan.
Tuhan mau kita tidak kompromi lagi sama dosa. Tuhan mau kita radikal cinta Tuhan mati-matian. Memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Di tahun Peyvav ini, dan Dia akan buka sungguh-sungguh pintu yang baru dalam kehidupan saudara. Kondisi zaman sekarang, Bapak Gembala kita selalu mengingatkan. Untuk melihat kondisi zaman, lihat aja Timur Tengah. Itu salah satu parameter. Dan kita lihat sudah gencatan senjata. Udah mulai kelihatan perdamaian yang semu itu sudah mau terjadi. Dan berujung kepada perjanjian Abraham Accord. Di mana keturunan Abraham. Pada waktu itu saya dapat kesempatan pergi melihat di Abu Dhabi. Itu ada satu tempat, satu area namanya Abrahamic. Saya lupa namanya apa, tapi di sana ada 3 tempat ibadah. Yang pertama untuk Kristiani, yang kedua untuk Muslim, dan yang ketiga untuk Yahudi. Di satu area yang sama. Dan itu gambaran apa yang akan dibangun nanti pada pembangunan bait suci yang ketiga. Ada 3 agama besar itu yang punya pengikut jutaan di dunia ini. Nah, saudara, kalau itu sudah terjadi karena ujung-ujungnya ke sana, berarti kita sudah tahu rencana pembangunan bait Allah yang ketiga sudah direncanakan dan mereka mau segerakan itu terjadi. Itu artinya waktunya sudah tidak lama lagi. Bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah di depan mata kita. Dan kita yang harus siap. Katakan kiri kanannya, kita yang harus siap. Yang rapture kemarin udah lewat. Berita rapture itu udah lewat. Dan nyatanya gak rapture. Karena memang waktu dan masa cuma Tuhan yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi. Tapi kapanpun itu, katakan kiri kanannya, kapanpun itu kita harus siap. Mau sekarang pun kalau kita ready gak masalah. Kalau kita siap. Makanya Bapak Gembala kita terus membawa kita untuk dipersiapkan menjadi umat pilihan Tuhan. Umat yang layak, roh jiwa tubuh kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu kedalaman hubungan dengan Tuhan sangat penting hari-hari ini. Bukan hanya untuk direnungkan. Saudara yang dengar firman Tuhan setiap minggu, mari mulai terapkan, lakukan. Dan Anda akan lihat tahun Peyvav ini menjadi tahun paling luar biasa di dalam kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Di mana hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita terkonek dengan surga dan bumi. Apa yang saudara ucapkan, itu akan terjadi di kehidupan saudara. Berapa banyak yang percaya, lambaikan tangan saudara. Karena dikatakan begini, your words carry divine authority. Mulut kita membawa otoritas surgawi. Hati-hati dengan ucapan kita. Kenapa? Karena ini. We are His presence carrier. Wah, ini bicara banyak. Kemarin kami baru kembali dari Menara Doa Pelayan Jemaat. Pak Niko setiap bulan menyampaikan pesan Tuhan, visi bulan. Dan kemarin beliau sampaikan ini. Kita pembawa hadirat Tuhan. Katakan kiri kanannya, kamu dan saya pembawa hadirat Tuhan. Apa artinya saudara? Ketika kita ada di mana-mana, atmosfernya berubah. Ketika kita ada di kantor kita, yang korupsi gak jadi korupsi gara-gara lihat muka saudara. Jadi takut mau bohong, jadi takut mau korupsi. Kenapa? Kegelapan mulai sirna ketika terang itu datang. Katakan amin saudara. Katakan kiri kanan sekali lagi, kamu pembawa hadirat Tuhan. Bapak pembina kita mengingatkan kita itu. Ada mujizat kemanapun saudara melangkah. Ada favor after favor, perkenanan Tuhan setiap kita melangkah. Ada mujizat terjadi, ada perubahan yang signifikan di keluarga, di kantor saudara, dimanapun saudara berada. Kalau kita tahu, we are His presence carrier. Saya tahu di tempat ini Bapak Ibu ada yang kerja di pemerintahan. Anda ditaruh punya power, punya kuasa, punya influence. Dan saya tahu Tuhan taruh saudara. Mungkin seperti Esther nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana perjalanan. Bukan hanya dari Hadassah menuju Esther. But from Hadassah to Hepzibah.
Ada sesuatu yang sangat dalam, yang sangat tajam, Tuhan mau singkapkan untuk kita hari-hari ini saudara. Dan hadirat Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Dan itu berlaku untuk di rayon 10. Kalau kita percaya bahwa you are His presence carrier. Dikatakan di tahun ini Tuhan akan reconnect surga dan bumi, Allah manusia, gereja Tuhan dengan tanah perjanjian Israel. Dan janji Tuhan menjadi penggenapan janji Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan cuma janjinya, tapi penggenapannya juga terjadi. Digenapi janji-janji Tuhan. Karena itu saudara, untuk masuk ke dalam proses dari Hadasah menuju Hepzibah, kuncinya satu, yaitu rendah hati. Katakan kiri kanan saudara, rendah hati. Tidak ada kunci yang lain untuk kita bisa mau naik, mau lihat promosi, mau lihat pintu-pintu terbuka. Tuhan mau ajar kita hari ini untuk memiliki satu hal yang namanya kerendahan hati. Humility. Lebih daripada apapun juga. Kenapa saudara? Yakobus 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Katakan kiri kanan saudara, kamu itu loh orangnya rendah hati. Yang dibilang gitu bilang amin. Karena kan kita gak bisa bilang, saya rendah hati pak, salah berarti. Kan gak ada orang rendah hati, ngaku-ngaku rendah hati gak ada. Maksudnya orang yang bilang, oh bapak rendah hati sekali pak. Bilang lagi sekali lagi kiri kanannya. Sekarang balas yang tadi dibilang, sekarang balas. Kamu juga rendah hati banget. Jadi nanti kalau abis ini mau makan siang di mana harus berlomba. Saya bayarin aja, saya bayarin aja. Jangan pak, saya bayarin aja. Udah enak banget. Saudara, kerendahan hati mendahului penghormatan. Kalau saudara mau dihormati orang, jadilah orang yang paling rendah hati. Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Tadi gak muncul nih pagi, ini baru muncul. Saudara, hari ini mari belajar. Ini satu kunci. Mungkin nanti di bulan ini Tuhan akan menyingkapkan yang lain dengan hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Tapi hari ini Tuhan mau bawa kita lewat satu kunci ini. Kerendahan hati. Katakan kiri kanannya, kerendahan hati. Di Alkitab ada satu kata, yaitu proskuneo. Sama-sama katakan proskuneo. Saudara, proskuneo itu menggambarkan kerendahan hati. Pros itu menghadap, menuju. Kineo itu mencium. Artinya tanda penyerahan diri kita dan menyembah dengan sikap bersujud atau bisa dikatakan berserah total di hadapan Tuhan. Itulah proskuneo. Ada sekolah musik Kristen, bukan sekolah sebetulnya, short course seperti itu, namanya proskuneo di GBI di Bandung, udah dari berpuluh-puluh tahun. Dan itu dilatih, bukan hanya bermain musik memuji dan menyembah, tapi masalah humility. Bagaimana kita diajar untuk memiliki hatinya Tuhan, yaitu kerendahan hati. Saudara, membungkuk, merebahkan diri, mencium tangan Tuhan, itu tanda penyerahan diri kita. Menyembah dengan sikap tubuh dan hati yang berserah total kepada Tuhan. Itu menggambarkan kerendahan hati kita. Menggambarkan postur hati kita di hadapan Tuhan dan gestur tubuh kita di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi perhatikan baik firman Tuhan siang hari ini saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Wow. Saudara lihat firman Tuhan. Kita tahu bahasa apapun, bahasa malaikat pun, punya iman sebesar apapun, punya karunia untuk bernubuat, tahu segala rahasia, punya pengetahuan. Tapi kalau nggak punya kasih, semuanya tidak berguna.
1 bulan ini saya udah doain 2 orang dari agama yang berbeda. Nggak tahu tiba-tiba Tuhan temukan aja dan kasih keberanian. Baru kemarin driver di Jakarta, dia bukan Christian. Nggak perlu disebut dari mana karena ini live streaming. Tapi yang pasti tidak percaya Yesus. Terus tiba-tiba sampai di airport, bapak ini bilang, Pak Pendeta, saya penasaran deh. Saya tuh udah baca perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan orang Kristen. Jadi di akhir perjalanan dia baru cerita kemarin. Bener-bener baru mau turun ke airport. Dia cerita. Karena ada teman saya yang baca kitab Injil perjanjian baru. Saya pikir dalam hati pengetahuannya luar biasa. Saya lagi baca-baca dia mau arahnya kemana. Takut salah ngomong gak berhikmat. Nanti jadinya kurang pas. Ternyata dia bilang ini, iya Pak, teman saya baca kitab Injil, tiba-tiba goyang Pak. Goyang gimana? Goyang dumang, bukan Pak. Goyang gimana? Goyang mulai punya perasaan yang berbeda. Saudara percayakah firman Tuhan itu adalah firman Allah itu sendiri? Bukan cuma sekedar baca, tapi ada kuasa. Terus dia bilang gini, dia cerita, saya juga baca. Ada satu, saya sampai, wow. Dia bilang, Pak, saya ingat satu ayat dibilang ini. Kita itu kan dibilang domba-dombanya Tuhan ya. Saya kagum betul. Kita itu domba-dombanya Tuhan kan. Dan dia adalah gembala kita. Dan kan di firman Tuhan dibilang gini, bahwa gembala tidak akan pernah meninggalkan dombanya. Malah diberikan makan. Itu membekas di hati saya Pak. Saudara, sebelum turun, saya langsung bilang, itu ada istri saya, ada Pak Tony kemarin. Saya bilang, Mas, saya doain ya. Payfaf, patok dulu. Saya doakan, saya cuma bilang, Tuhan kasih pengertian, kasih hikmat, kasih damai sejahtera setiap dia mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, itu momen saya gak mau lewat. Dan bulan ini juga, saya kemarin sempat share di hari Selasa malam, ada tukang yang potongin rambut, karena dia tanya-tanya terus, karena Gen Z ya beda. Kalau Gen Z bilangnya, gak enak tapi, damn, bentar-bentar damn, gitu. Setiap dia potong, tapi saya kasih tahu, saya sampaikan berita firman Tuhan. Saudara, dan dia bilang, saya rencana mau ke gereja. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Hari-hari ini rindukan ada kasih Allah mengalir dalam hidup saudara. Sehingga begini, kita hidup bukan untuk diri sendiri. Siapapun yang nanti Tuhan atur untuk saudara ketemu, itu gak ada yang kebetulan. Lihat kiri kanannya, lihat depan belakangnya. Mungkin ini gak kebetulan Anda duduk samping dan depan belakangnya. Gak ada yang kebetulan. Saudara, kalau gak punya kasih, semuanya gak berguna. Sampai sejauh ini Anda mengerti? Katakan amin saudara. Nah kalau udah ngerti yang satu ini, kita akan masuk ke dalam proses di mana hadasah. Itu bukan cuma sekedar nama. Tapi ternyata Tuhan menyingkapkan sesuatu yang berbeda dan luar biasa lewat Bapak Gembala kita. Saudara, ada yang namanya proses. Dan hari ini kita akan berbicara tentang timeline. Tuhan itu punya timeline dalam hidup saudara. Dalam setiap kehidupan kita, dia punya waktu. Dan waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Katakan amin saudara. Nah kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimana Tuhan membawa seorang yang bernama Hadasah. Bukan hanya menuju ke Esther, tapi sampai ke Hepzibah. Tanya kiri kanannya, are you ready? Saudara, yang pertama, itu ada di proses yang namanya
Hadasa. Sama-sama katakan Hadasa. Proses yang paling bawah itu adalah Hadasa. Hadasah artinya pahit. Itu yang kita juga dengar minggu lalu. Tapi lebih dalam lagi. Ternyata Hadasah artinya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pohon mur yang kecil tidak akan keluar wanginya jika tidak bilang kira-kira jika tidak, iya, kasih muka yang gimana gitu, jika tidak diremukkan. Proses pertama ternyata Hadasah. Siapa sih Hadasah? Minggu lalu saudara juga udah dengar dari Bapak Gembala kita. Nah, kita lebih dalam lagi. Ester 2 ayat 7, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hadasah adalah yatim piatu, tidak punya nama besar, hanya anak kecil yang dirawat sama sepupunya. Kalau di terjemahan baru di Alkitab dibilang ini, Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya, cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Yatim piatu diurus bukan sama orang tuanya. Proses yang paling tidak enak. Masa di mana Hadasah tersembunyi. Masa diremukkan. Masa dilemahkan. Saudara, Hadasah berbicara, diremukkan, dilemahkan, dan tersembunyi. Tidak ada orang lain yang melihat kita. Tapi kita harus mengerti, ketika gak ada orang yang melihat kita, Tuhan yang melihat kita. Banyak mungkin dari kita di tahun ini mengalami tahun yang tidak mudah. Sampai dengan hari ini. Tadi pagi saya bilang, saudara, akhir tahun kan kita selalu ambil roti hidup, habis kasih benih awal. Saya dapat ayat 2 kali, ayatnya tulisannya jangan takut. Hari itu saya bilang sama Tuhan, saya lagi gak takut apa-apa Tuhan. Oh ternyata masuk Januari sampai hari ini itu kisi-kisi dari Tuhan. Itu cuman kisi-kisi dari Tuhan. Januari sampai dengan bulan ini, saya sekeluarga, suami istri terutama, diajarkan untuk benar day to day, step by step, cuman bisa bilang aku berserah sama Tuhan. Karena sangat berat di tahun ini. Sangat-sangat berat. Saya cuma bilang sama istri, gak pernah kita ngalamin yang begini, ini berat banget tahun ini. Sampai rasanya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata masa tersembunyi, masa pembentukan, dan masa diremukkan ini, juga ini masa dihancurkan saudara. Gak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, gak berdaya. Lemah, seakan gak punya harapan. Sama kayak Hadasah. Gak pernah terbersit dalam pikirannya Hadasah. One day dia akan jadi seorang ratu, gak mungkin. Tidak pernah terpikir, yatim piatu gak punya apa-apa, cuman diasuh sama omnya. Gak ada pikiran pasti mau jadi ratu yang menguasai. Waktu itu bagian negara mungkin itu Raja Ahasiweros menguasai setengah negara sampai ke India, Persia dan segala macam. Saudara, gak pernah terpikir sama Hadasah. Ini proses pembentukan dari Tuhan. Ini masa yang paling gak enak, yang gak dilihat manusia, tapi Tuhan selalu ada di sana. Masa di mana saudara mengeluarkan air mata, berlutut di hadapan Tuhan. No one sees us, but God is there. Tuhan ada di sana. Proses dilemahkan. Tapi satu hal yang kita harus mengerti, ketika Tuhan sudah berjanji, apalagi di tahun Peifaf ini, di mana Tuhan akan reconnect semua, akan banyak tantangan, akan banyak proses yang seakan-akan menghalangi saudara. Karena itu pesan Tuhan lewat Bapak Gembala pembina kita kemarin. Dan juga apa yang dialami oleh Bapak Gembala kita sendiri. Ternyata sama. Dan beliau kemarin sangat dikuatkan. Saya duduk di sebelah beliau dengerin sepanjang kemarin di Sentul. Dari awal sampai akhir saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, wow, kau luar biasa. Itu air mata gak berhenti ngalir sampai Paniko ngomong itu. Wah, hadirat Tuhan sangat luar biasa. Makanya dibilang saudara, you are
the presence carrier. Kita pembawa hadirat Tuhan. Bapak Gembala pembina kita juga mengalami dilemahkan. Sampai, wah kemarin dia cerita panjang lebar luar biasa pengalamannya. Dan ternyata itu juga yang dialami Bapak Gembala kita di tempat ini. Saudara tahu bagaimana beliau menghadapi sakit yang bukan main-main. Kanker pankreas itu bukan sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita bisa melihat contoh nyata teladan Bapak Gembala capture aja opening conference masih pakai mesin kemoterapi dan berkhotbah, itu tanda kuasa Tuhan sangat nyata. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kalau yang di atas ngalamin, udah pasti 80% dari kita pasti mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang serupa. Gak akan jauh-jauh, saudara. Makanya 2025 ini, it's not an easy year. Ini bukan tahun yang mudah. Sangat luar biasa tekanannya, sangat luar biasa. Dilemahkan, dihancurkan, diremukkan, tersembunyi. That is hadasah. Padahal kita yakin banget bahwa janji Tuhan tuh luar biasa banget. Tapi kok rasanya kontra dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Saudara, kalau saudara hari ini merasa dalam kelemahan, kesesakan, merasa lagi ada di sini, di badai, di lembah. Saya mau ajak saudara, pejamkan mata sebentar. Kita sembah Tuhan. Pejamkan mata saudara. Karena ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, Dia kasih kita kekuatan yang baru. Dia kasih kekuatan kita yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami di tempat ini. Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami siang hari ini. Thank you Lord. Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari sama-sama katakan, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah keselamatanku. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenanganku. Mari sembah Dia di namanya nabas. Kalau kau ada di dalam badai, mari dengan imanmu katakan, Kau hadir. Engkau hadir di setiap langkah. Berat, ucapkan dengan iman saudara. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Dalam kelam kami tidak akan ragu Tuhan. Thank you Jesus.
dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Tuhan pelihara kami. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah penuh. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, Kaulah kemenanganku. Mari sembah Dia, saudara. Mari bawa hidup saudara siang hari ini dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada. Kami tahu Engkau ada di lembah sekalipun. Ketika tidak ada orang yang melihat kami, tapi Engkau melihat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Siang hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan imanmu, mari angkat kedua tangan saudara. Ku berserah proskuneo. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, Kaulah kemenanganku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terbaik saudara, katakan Engkau kemenangan kami Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Yesus. Di situ diremukkan, dihancurkan, gak berdaya. Dan ternyata Tuhan jawab lewat gembala pembina kita. Dan itu yang menguatkan Bapak Gembala kita kemarin dengan luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sama-sama katakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan sama-sama, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Katakan amin saudara. Satu ayat lagi yang luar biasa Paulus tulis. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Cukuplah, ini dari sisi Tuhan, anugerahku bagimu, bagi saya, sama-sama katakan, bagi saya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sama-sama katakan, dalam kelemahanku lah kuasa Yesus menjadi sempurna. Lagi dilemahkan,
Ada kuasa Tuhan yang membuat saudara kuat dan menjadi sempurna. Katakan amin saudara. Cukup anugerah Tuhan. Cukup. Dan satu statement ini yang bikin kuat dari Paniko kemarin. Saudara siap bacanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan dahsyat, maka kita harus dilemahkan. Ada amin Bapak Ibu? Ada yang mulai ragu aminnya. Ada amin, boleh kita sama-sama katakan amin dengan kencang. 1, 2, 3. Amin. Kalau Tuhan mau pakai, berarti ada waktunya kita jadi hadasa. Kalau Tuhan mau pakai, ada waktunya saudara dihancurkan, diremukkan dan tidak berdaya. Karena Tuhan tidak suka orang yang congkak hati. Kuncinya untuk sampai naik ke Hepsibah nanti. Rendah hati. Gak ada kunci yang lain yang hari ini Tuhan mau singkapkan buat kita. Kalau mau dipakai Tuhan lebih dahsyat, siap dilemahkan. Wah, kemarin luar biasa. Si Bapak Gembala cuma bilang, betul, ini yang terjadi. Tapi pasti semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin tajam, semakin dalam. Rayon 10 menuai dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Karena itu saudara, di masa ini, yang pertama ini, di mana disinilah ketika diremukkan, rendah hati ini dibentuk di sini. Kalau nggak diremukkan, kita berasa kita bisa karena kita hebat karena kita. Tapi Tuhan mau ajar, tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya kita. Kita bisa ada hari ini, saya yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, di fase pertama, jangan remehkan masa penghancuran atau pelemahan. Justru Tuhan sedang memproses kita supaya wanginya mulai keluar. Dari kata hadasah itu. Kalau nggak ditumbuk, kalau nggak diremukkan, wanginya nggak keluar. Tapi di setiap fase punya tantangan. Di sini tantangannya mau mundur, menyerah. Apalagi saudara, nggak percaya. Karena belum melihat. Masih lagi dibentuk. Di sini challenge-nya. Di fase yang pertama ini. Tapi kabar baik buat kita. Baca di bawahnya sama-sama. 1, 2, 3. Hadasah bukan akhir, namun awal. Katakan di kiri kanannya. Hadasah bukan akhir, tapi awal. Katakan amin saudara. Kalau lagi diremukkan tenang, itu awal dari pembalikan dalam hidup saudara. Saya masih ingat khotbah Bapak Gembala kita judulnya Vertical Leap. Dia bilang ini, kalau kita udah dijatuhkan mentok, diremukkan hancur, gak ada lagi jalan lagi ke bawah. Udah waktunya pelan-pelan Tuhan bawa ke atas. Udah waktunya Tuhan akan luncurkan saudara di tahun ini. Katakan amin saudara. Karena itu mungkin banyak dari kita yang merasa biasa aja, lemah, gak berdaya. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan, hadasah adalah awal, bukan akhir. Tapi itu proses yang harus dilewati. Karena tanpa proses yang pertama, kita gak akan masuk dari hadasah, kita masuk ke Esther. Proses yang kedua, hadasah dinaikkan level menjadi Esther. Saudara, siapa itu Esther? Artinya Esther adalah bintang. Bersinar. Bilang kiri kanan saudara, bintang. Bersinar. Punya influence, punya power.
Baca sama-sama ayatnya dulu di bawah Ester 4 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau memperoleh kedudukan sebagai ratu. Katakan kiri kanannya, siapa tahu justru di saat seperti ini Tuhan mau promosi saudara. Gak ada amin. Katakan amin dengan kencang dan beriman. 1, 2, 3, amin. Bintang bersinar Ester ini, kita masuk ke promosi. Berapa banyak saudara yang rindu dipromosi di tahun ini? Justru di waktu begini. Lambaikan tangan saudara. Katakan, saya percaya Tuhan. Justru di waktu such a time like this, Mordekai bilang. Kalau enggak lewat kairosnya Tuhan. Tapi justru di sini ketika Anda ada di posisi tertentu hari ini, punya influence, punya power, punya orang yang saudara perintah di bawah saudara, ini waktunya Ester juga dipanggil bukan hanya untuk bersinar, tapi punya misi yang besar. Ester bukan hanya dipanggil untuk shine like stars buat dirinya, enggak. Tapi Ester dipanggil, dia bersinar, dia jadi misi besarnya Tuhan. Untuk menyelamatkan satu bangsa hari itu. Karena kenapa saudara? Ujung-ujungnya bukan Ester yang ditinggikan. Tapi ujung-ujungnya hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Katakan amin saudara. Kalau kita mengerti konsep yang ini, bukan hanya dipanggil untuk bersinar, tapi berdampak. Bukan hanya bersinar. Kalau bersinar kita bisa bilang follower TikTokku jutaan pak. Viewernya puluhan juta. Saya bikin konten yang gak banget aja viewernya 20 juta. Kan malah sekarang konten yang aneh-aneh yang viewernya banyak. Malah konten yang dibikin serius gak ada yang nonton. Yang absurd-absurd malah viewernya banyak. Tapi saudara, Anda punya dipromosi sama Tuhan. Bukan hanya untuk naik jabatan. Katakan amin. Bukan hanya untuk usaha saudara diberkati aja. Bukan hanya untuk pelayanannya dilihat orang. Tapi untuk berdampak. Punya misi yang besar. Misinya Tuhan, bukan misinya Stephen Lin. Misinya Tuhan, bukan misi pribadi kita. Tapi ada misinya Tuhan. Dan godaan di level ini saudara. Setiap level ada godaan. Godaannya apa? Sombong. Orang sombong pasti gak nyadar. Sombong, gak punya hati yang mau diajar. Hari itu Ester punya hati yang mau diajar. Karena dia menunjukkan kerendahan hatinya. Walaupun dia sudah jadi ratu, dia dengar Mordekai. Mordekai hari itu dia tahu itu omnya tapi dia gak tinggalin omnya begitu aja. Walaupun dia udah jadi ratu, dia tetap mendengar nasihatnya Mordekai. Dan Mordekai bilang, mungkin justru di saat seperti ini engkau ditentukan Tuhan menjadi ratu untuk menyelamatkan bangsamu. Untuk menyelamatkan satu bangsa. Tapi Ester tetap rendah hati. Makanya keluarlah yang namanya doa puasa Ester. Dan itu bukan hal yang mudah dilakukan. Kalau Tuhan gak bilang, gak bisa dilakukan. 3 hari puasanya. Saudara, tapi Ester tetap rendah hati, mengandalkan Tuhan. Tidak lupa kepada siapa yang mengangkat kita ketika kita ada di posisi yang sekarang. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan yang sudah pernah membantu kita di saat kita dilemahkan. Dan hari ini mungkin saudara sedang ada di level ini. Di level promosi, di level Ester, di mana kita mulai punya influence dan segala macam. Tapi kita harus mengerti, yang mengangkat kita hanya Tuhan. Dan tetap taat dan rendah hati.
meskipun sudah dipromosi jadi Esther. Seperti seorang manajer yang udah naik posisi, tetap mau mendengar masukan dari stafnya. Atau seorang ayah di rumah yang sudah sangat kaya raya, sukses secara finansial, tapi yang dilakukan tetap setiap pagi berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita tahu sumbernya dari Tuhan. Saudara, itu bukti kerendahan hati. Saudara tahu ketika saudara menyembah proskuneo itu, Roh Kudus bicara bahwa kemarin lah sepanjang di SICC. Hari Selasa kemarin ada malam pengurapan dari Bapak Gembala kita. Saya pegangin tuh minyak di atas mimbar. Jadi di ibadah satu saya nggak share. Tuhan bilang, puasa Esther. Saya langsung, puasa Esther. Berat kali Tuhan. Bisa pura-pura nggak dengar kok. Bisa. Nggak mau ah. Tapi hari itu saya coba pulang, saya bilang istri, besok aku mau puasa Esther. Dia cuma, wow. Saudara, tapi 3 hari berlalu. Tuhan kasih kekuatan. Saya nggak masuk rumah sakit. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Emang hari kedua luar biasa. Sakit kepala dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan kasih kekuatan. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Saudara, di tengah penyembahan kita, proskuneo itu, kerendahan hati, saudara tahu ketika Anda mengeluarkan air mata, ketika Anda menangis, Tuhan cuma bilang ini, aku tahu air matamu, aku tahu hatimu yang sedang hancur itu, dan itulah bukti kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menilai semua itu. Karena itu hari ini saudara, siapapun kita di level ini, ada satu statement seperti ini next. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semakin rendah kau bersujud di hadapan Allah, semakin tinggi Dia akan mengangkatmu pada waktunya. Yang setuju katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hari ini. Kneel down before God. Dan akan semakin tinggi Tuhan angkat kita. Saudara tahu, ternyata Tuhan tuh luar biasa. Nanti doakan hari Kamis depan, Rabu saya berangkat ke Jakarta, tiba-tiba karena saya sekretaris di Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia di wilayah Kepri. Tiba-tiba dibilang hari Kamis kita semua akan ke istananya Pak Prabowo. Hari Kamis besok. Ketemu beliau, ngomong sama beliau, bisa ada di sana. Dan itu adalah kemurahan dari Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Satu hal biar kita mengerti, ketika merendahkan hati, Tuhan akan mengangkat saudara di waktunya. Di waktunya, katakan kiri kanannya, di waktunya. Dan yang terakhir, kita masuk ke Hepsibah. Sama-sama katakan Hepsibah. Hepsibah bukan cuma sekedar nama. Yesaya 62 ayat yang keempat kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau akan dinamai Hepsibah sebab kesukaanku ada padamu. Katakan kiri kanan, kesukaan Tuhan ada padamu. Berarti saudara dikasihi Yesus. Saudara disayang sama Tuhan, disukai sama Tuhan. Katakan amin saudara. Hubungan yang sangat dalam dan intim dengan Tuhan, dari Hadasa anak yatim Tuhan angkat jadi seorang ratu. Dan ternyata gak cukup. Jadi kita harus mengerti Esther ini bukan level yang paling tinggi. Tapi promosi yang Tuhan akan lakukan setelah Tuhan pakai. Bukan cuman itu. Tuhan gak cuman mau pakai kita. Tapi Tuhan mau kita punya yang namanya hubungan sama Tuhan. Ini level yang tertinggi. Hepsibah. Dari gak punya apa-apa, Tuhan angkat. Tapi gak cukup Tuhan angkat dan Tuhan pakai di marketplace dimanapun kita berada. Satu level yang paling tinggi bersama dengan Tuhan, yaitu kita menjadi kesukaannya Tuhan. Dikatakan di terjemahan bahasa Inggris bahwa He delighted in us. Dia disenangkan oleh kehidupan kita.
Dia disenangkan oleh hati kita. Dan ini adalah level tertinggi. Masa kita dikasihi Tuhan. Bukan hanya dipromosi, tapi sampai dikasihi sama Tuhan. Level tertinggi bukan lagi tentang yang kita suka ngomong tentang posisi. Ternyata tidak. Tapi level tertinggi sama Tuhan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Banyak orang bisa rendah hati saat masih berjuang. Tapi saat merasa sudah bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, kadang orang bisa jatuh di sini. Sombong rohani. Merasa lebih rohani, lebih dipakai, lebih dikasihi dari orang lain. Padahal Hepzibah artinya, saudara, saya berharga bukan karena karya saya, tapi karena karya Tuhan Yesus. Itulah Hepzibah. Sama-sama bilang ini, saya berharga bukan karena karya saya, tapi karena karya Tuhan Yesus. Di sini kita sadar, aku dikasihi bukan karena aku layak, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata dalam hidupku. Seperti seorang anak kecil yang belum bisa kasih banyak apa-apa. Bahkan kadang masih ngerepotin orang tua. Tapi kita sebagai orang tua tetap mengasihi tanpa syarat. Kita delighted, kita disenangkan sama anak kita. Anak itu gak bisa sombong dan berkata seperti ini, aku dikasihi papa mama karena aku yang jago, karena aku yang hebat. Dia gak bisa bilang gitu. Dia hanya bisa menerima dengan rendah hati semua yang diterima pemberian orang tuanya. Sama seperti Tuhan. Kerendahan hati di level Hepzibah adalah sadar bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bilang bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus di dalam saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mazmur 84 ayat 2. Terjemahan The Passion, saya terjemahan ke bahasa Indonesia, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika aku dekat denganmu, hatiku dan jiwaku akan bernyanyi dan menyembahmu dengan lagu-lagu sukacitaku tentangmu. Betapa bahagianya mereka yang hidup setiap hari di dalam baitmu, menikmatimu saat mereka menyembahmu dalam kehadiranmu dan berhenti sejenak dalam kehadirannya. Saudara tahu berhenti sejenak itu artinya apa? Pause, sama-sama bilang pause, bukan paus. Pause. Saudara tahu pause kalau main game kan? Main game lagi seru-seru di pause. Artinya apa? Berhenti sejenak. Habis itu kan Anda bukan end game. Kalau end game berarti mati, tamat, selesai, game over. Tapi kalau pause kita continue. Melanjutkan lagi. Continue the journey. Saudara, ini itu timeline yang Tuhan kasih dan proses. Ini tuh pengalaman. Journey with Him. Kurang N. Saudara sadar bahwa hari ini kita ada karena bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Lambaikan tangan saudara, katakan amin saudara. Karena bertahun-tahun kita setia sama Tuhan. Bertahun-tahun kita mungkin belum melihat mujizatnya, tapi kita tetap berdoa, percaya, dan kita tetap terima mujizatnya. It's a journey, pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan ternyata untuk bisa punya yang level tertinggi Hepzibah hubungan, Anda harus pause sejenak dari kesibukan saudara. Berhenti sejenak. Karena kalau kita sibuk, saudara kan ada yang bilang ini, Pak pokoknya lembur. Kalau bisa satu hari 48 jam Tuhan kasih. Tapi gak mungkin. Kita kerja 72 jam, gak makan, gak minum, gak berdoa, besoknya masuk ICU. Sakit. Duitnya, duit lembur kita bayar buat rumah sakit. Gak jadi apa-apa. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera.
Tapi ketika kita bekerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kita pause sejenak, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, maka pintu surga terbuka. Tahun ini tahun PayVav, yang terkonek di bumi dan di surga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kita mengerti betul, hari ini biar firman Tuhan menyingkapkan sesuatu dalam hidup kita, ada di mana level kita hari ini, mari kita menuju Hepzibah. Mari kita menuju menjadi orang yang disukai. Bahkan dikatakan engkau disukai oleh Tuhan. Saudara, berapa banyak, nggak usah diangkat tangan nih. Saya percaya kalau Anda yang sudah menikah kan ketika dinyatakan perasaan sama pasangan pasti senang banget kan. Tadi pagi istri saya bilang sebelum pelayanan video call, semangat ya sayang, I love you. Aduh, senangnya bukan main. Senang. Happy, makanya semangat pelayanannya. Mau 4 kali, mau 5 kali, bantai aja. Karena disemangatin orang yang paling disayang. Saudara, itu baru kata-kata semangat dari istri. Tapi bagaimana kalau hari ini Tuhan yang bilang, aku disenangkan olehmu. Engkau berkenan, aku disenangkan oleh semua kehidupan saudara. Wow, itu sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada apapun juga saudara. Katakan amin saudara. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Hari ini kita belajar dari proses hadasah. Anda dibentuk kerendahan hati, diremukkan. Ketika jadi Esther juga, kuncinya juga masih rendah hati. Tidak sombong. Sampai di Hepzibah, kuncinya juga masih rendah hati. Untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan hari ini. Dan saya tutup dengan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kerendahan hati adalah kunci untuk terus berjalan naik dari satu level identitas ke level yang berikutnya. Berapa banyak saudara yang percaya such a time like this, justru mungkin di waktu seperti ini di mana orang sedang kesulitan juga, tapi Tuhan memilih saudara bukan hanya jadi Esther, tapi sampai ke Hepzibah. Yang percaya lambaikan tangan saudara, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Wherever you are right now, dimanapun posisi Anda hari ini. Entah masih tersembunyi, sedang dipromosi, mengalami perkenanan Tuhan. Kerendahan hati. Hari ini belajar. Kuncinya rendah hati. Punya hati yang mau diajar. Sama-sama pejamkan mata. Mari buka kedua tangan saudara. Dan kita hampiri tahta Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat. Dimanapun posisi kami hari ini, kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Katakan hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Hari ini ada. Bukan karena kami sadar, bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu, katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kesukaan hati, ku lepas semua hakku, lepas semua hakku untuk berenang kehendaknya di hidupku. Beriring
ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih sungguh lagi, katakan semua karena anugerahmu. Hari ini ada, kami bersyukur Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hati kita sama-sama katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, ini kesukaan hati kami. Kami tahu kami ada karena Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Saudara, dengan sikap menyembah apapun, saudara mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, kau bebaskan roh saudara siang hari ini. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin berkurang. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin berkurang. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin. Mari sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus. Biar siang hari ini kita sampaikan sama Tuhan. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus
Mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Saudara, Yes. bahkan dikatakan, ku lepas Tuhan semua hakku untuk satu hal aja, mengenal Kau. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Engkau. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Untuk mengenal Engkau, Sang Pencipta kami, Juru Selamat kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan, hanya untuk mengenal Engkau Yesus. Mari katakan sama Tuhan, karena Engkau baik untuk saya, untuk saya, untuk saya. Kalau Anda punya keluarga, untuk saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Bapa, hamba-Mu berdoa dimanapun kami ada hari ini. Entah di Hadasah, entah itu di Esther, atau bahkan kami merasa kami sudah juga di Hepzibah Tuhan. Biar ada hati Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, kami minta hati Tuhan Yesus ada di hati kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, aku berdoa biar setiap kami di tempat ini punya pengertian yang lebih dalam lagi. Bukan cuman yang sekedar Tuhan, tapi kami lebih dalam lagi mengenal siapa Engkau. Kami lebih tajam lagi, kami lebih tahu lagi Engkau ada selalu bersama kami. Ajar kami Tuhan, lewati musim ini bersama Tuhan. Aku berdoa biarlah di tempat ini ditemukan Hepzibahnya Tuhan. Hepzibahnya Tuhan. Delighted, God delighted in you. God delighted in us. Biar tujuan kami satu Tuhan siang hari ini. Hati-Mu disenangkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara.